Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik Fakiradi dari 12 MIPA 3. Pada kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil laporan praktikum korosi pada paku yang telah saya lakukan selama 4 hari. Tujuan dari penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama, mengetahui proses perkaratan paku dengan berbagai perlakuan. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan paku mengalami korosi. Yang ketiga, mengetahui cara pencegahan korosi pada paku. Definisi korosi adalah proses alam yang pasti terjadi karena pada dasarnya suatu logam ingin kembali menjadi bentuk asalnya, yaitu berupa oksida atau karat. Secara terminologi, korosi dapat didefinisikan sebagai degradasi atau penurunan kualitas suatu material akibat interaksi antara material tersebut dengan lingkungannya. Dalam ruang lingkup berbasis logam, korosi merupakan degradasi material akibat adanya interaksi antara logam dengan lingkungan yang menyebabkan terjadinya reaksi oksidasi dan reduksi. Selanjutnya, faktor penyebab korosi atau yang mempercepat korosi. Yang pertama, air dan kelembapan udara. Air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korosi, dan udara yang lembab dapat mempercepat berlangsungnya proses korosi karena mengandung uap air. Yang kedua, elektrolit adalah media yang cocok terjadinya transfer muatan, karena elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Air hujan mengandung asam dan air laut mengandung garam. Oleh karena itu, air hujan dan air laut merupakan penyebab korosi yang utama. Yang ketiga, permukaan logam yang tidak rata. Hal ini memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang menjadi anode dan katode. Permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi sulit terjadi, sebab kutub-kutub yang akan bertindak sebagai anode dan katode sulit terbentuk. Yang keempat, terbentuknya sel elektrokimia. Jika dua logam yang berbeda potensial bersinggungan pada lingkungan berair atau lembab, dapat terbentuk sel elektrokimia secara langsung. Logam yang potensialnya lebih rendah akan segera melepaskan elektron ketika bersentuhan dengan logam yang potensialnya lebih tinggi, serta akan mengalami oksidasi oleh oksigen dari udara. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu 6 buah paku atau jarum betul, 6 gelas plastik, air biasa, air panas, cuka, larutan garam, minyak goreng, lembaran plastik, dan amplas. Yang pertama, amplaslah paku atau jarum betul. Kemudian, beri tanda pada gelas plastik masing-masing. Yang telah diamplas pada masing-masing gelas yang telah diberi tanda. 4. Masukkan larutan pada gelas plastik hingga setiap paku atau jarum terendam. Yang kelima, tutup masing-masing gelas dengan lembaran plastik. Setelah ditutup, amatilah foto dan catat perubahannya selama 4 hari. Berikut adalah data hasil pengamatan yang telah saya lakukan selama 4 hari. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan selama 4 hari, didapat bahwa yang pertama, paku yang direndam dengan air biasa pada hari pertama tidak terjadi apapun. Pada hari kedua dan ketiga, karatan mulai muncul dan bertambah. Kemudian pada hari keempat, paku lebih berkarat dan airnya kotor. Yang kedua, paku yang direndam dengan air panas pada hari 1 dan kedua terdapat sedikit karat dan bertambah. Pada hari ketiga, paku mengalami karatan dan airnya sedikit kotor. Pada hari keempat, karatan semakin banyak dan airnya makin kotor. Yang ketiga, paku yang direndam dengan asam cuka pada hari pertama terdapat gelembung-gelembung. Pada hari kedua, terdapat karat. Pada hari ketiga, paku berubah menjadi warna hitam. Dan pada hari keempat, paku menghitam dan sedikit berkarat. Yang keempat, paku yang direndam dengan larutan garam pada hari pertama tidak terjadi reaksi apapun. Pada hari-hari selanjutnya, karatan di paku mulai muncul dan bertambah.
Yang kelima, paku yang direndam dengan minyak dan paku yang tidak diberi apapun tidak terjadi reaksi apapun selama 4 hari. Berdasarkan dari percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, korosi adalah reaksi pada logam menjadi ion pada permukaan logam yang terkontak langsung pada penyebab korosi seperti oksigen, lingkungan berair, serta faktor kepada perlakuan. Yang kedua, agar tidak terjadi korosi pada besi, jangan sampai besi terkontaminasi dengan air atau larutan yang dapat menyebabkan oksidasi sehingga besi dapat berkarat. Jika kita menghindarkan besi dari air, maka besi tidak dapat bereaksi dengan oksigen yang dapat membuatnya berkarat. Sekian laporan praktikum korosi pada paku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.